Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan muqaddimah hizib yang kemarin sudah kita bahas. Tapi sebelum itu mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Mansur hafadz nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Kemarin kita sampai pada waliman ahsana ilaihi ma wa ilaihi amin ya ilahal alamin. Selanjutnya Al-Maghfurlah Maulana Syekh mengatakan, "I'lam, ketahuilah siapapun engkau. Nawwarallahu basirati wa basiratak." Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi mata hatiku dan mata hatimu. Amin. Wa ja'ala fin nabi al-karim habbi wa hubbak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan aku dan kamu selalu cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad alaihi salatu wassalam. Inna hadzal hazb samaitu hazba nahdlatil watan Bismil madrasah tafaulan. Jadi hizib ini kata Al-Maghfurlah Maulana Syekh saya namakan dengan hizib Nahdlatul Watan sesuai dengan nama madrasah yang saya dirikan, yaitu Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah dan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Karena Al-Maghfurlah Maulana Syekh melahirkan dua hizib, hizib Nahdlatul Watan dan hizib Nahdlatul Banat sesuai nama madrasah yang beliau dirikan. Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah dan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Apa alasan beliau menamakan hizib, kumpulan doa atau wirid yang beliau kumpulkan ini dengan nama sesuai madrasah tersebut? Tafaulan kata beliau. Untuk supaya kita kepercikan, supaya berkah daripada dua madrasah ini menyertai hizib Nahdlatul Watan ini, untuk mengambil berkah dari nama dua madrasah tersebut. Kemudian fayanbaghi ala kulli muntasibin ila hadhil madrasah. Seharusnya lah kata beliau Al-Maghfurlah Maulana Syekh, siapa saja orang itu yang dia ada kaitan dengan madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah dan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah ini, untuk selalu tetap membaca hizib Nahdlatul Watan, mengamalkan hizib Nahdlatul Watan sabahan wa masa'a, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Artinya di setelah subuh itu bisa kita baca dia, setelah subuh bisa kita baca. Kemudian setelah asar juga bisa kita baca. Atau secara umum, arti umumnya mulai dari sejak kita kecil kita tetap amalkan sampai kita dewasa. Itu juga arti secara umumnya. Kalau secara khususnya ya kita amalkan setiap pagi dan sore, setelah subuh dan setelah asar, seperti itu. Di sini Al-Maghfurlah Maulana Syekh melanjutkan, bal ala kulli muslimin musyfiqin. Bahkan kata beliau, bagi mereka yang memiliki kesadaran terhadap dirinya, yang dia itu beragama Islam, kemudian memiliki kesadaran terhadap dirinya, sadar bahwa kita ini adalah hidup. Kita hidup. Hidup itu tidak lepas dari masalah-masalah, baik yang sekarang maupun yang akan datang.
untuk menangkal, untuk meringankan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang dan yang mungkin akan datang di hari esok. Semoga kita semua selalu dalam keadaan panjang umur dan taat dengan umur yang panjang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan Rasulnya juga tentunya, serta agama Islam ini tentunya. Nah, jadi di sini Al-Maghfurullah Maulana Syekh menganjurkan ya alumni madrasah maupun mereka yang memiliki kesadaran terhadap dirinya, yang tahu bahwa dia hidup dalam rentetan masalah baik yang dihadapi saat ini maupun yang akan datang, maka seyogianya lah bagi orang tersebut untuk mengamalkan hizib ini. Karena di dalam hizib ini, kata Al-Maghfurullah Maulana Syekh, mengandung banyak sekali faedah-faedah yang berguna, yang bisa digunakan untuk menangkal keburukan-keburukan yang mungkin akan terjadi pada diri kita di kedepannya. Muhibbil lidinihi, yang cinta kepada agamanya. Kita harus memiliki kecintaan kepada agama kita, yaitu agama Islam. Kita mendoakan agama kita agar tetap makmur dan jaya, bebas dari paham-paham yang tidak baik, yang merusak, seperti itu. Wa watanihi, dan yang memiliki kecintaan kepada tanah airnya. Kita harus memiliki kecintaan kepada tanah air kita, Indonesia. Kita mendoakan tanah air kita, negara kita, nusa dan bangsa, serta pemerintah, supaya negara kita ini aman, tentram, damai, tidak ada kekacauan yang terjadi. Allahu bin nawajid wa ja'alahu wirudahu sobahu wa masa'a. Agar kiranya mereka yang aku sebutkan tadi, orang-orang tersebut, pertama yang ada kaitan dengan madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah dan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, serta yang memiliki kesadaran akan dirinya, kemudian yang cinta kepada Islam ini, kemudian yang cinta kepada tanah airnya, seharusnya, seyogianya lah bagi mereka untuk mengamalkan hizib ini, dan mereka pegang erat-erat, mereka gigit dengan gigi gerahamnya secara kuat, tidak dilepaskan sama sekali, dan dijadikan olehnya wiridnya yang tetap dia amalkan, baik di waktu pagi maupun di waktu sore, setelah sholat subuh maupun setelah sholat asar atau maghrib, atau secara umumnya di waktu kita masih berumur kecil, dewasa, atau ya masih remaja lah kita bilang. Kita tetap mengamalkan ini, bahkan sampai kita tua, kita tetap mengamalkannya. Itu juga maksud daripada pagi dan sore. Di kecil waktunya kita, di saat kita kecil, selalu mengamalkan dan membaca hizib ini, lebih-lebih di waktu kita dewasa juga sama, kita tetap mengamalkan. Kemudian di sini dikatakan hadara wa safara, baik ketika kita tinggal di kampung halaman kita maupun ketika kita berada di kampung halaman orang lain. Al-Maghfurullah Maulana Syekh menganjurkan kita untuk tetap mengamalkan hizib ini. Tetap. Karena ini bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, menangkal segala keburukan-keburukan serta musibah yang mungkin akan menimpa kepada kita. La siyama 'inda taghayyuril ahwal, terutama sekali kata beliau ketika terjadinya perubahan situasi, banyaknya terjadi kekacauan, kemudian keributan serta bencana-bencana alam yang melanda. Maka disitulah
kita disuruh untuk tetap mengamalkan hizib ini juga. Wa taradi fil ahwal, ketika banyaknya kegentingan-kegentingan peristiwa yang menggegerkan hati kita, dalam artian menggegerkan, membuat hati kita takut atau dan lain sebagainya, itu juga Al-Maghfurlah Maulana Syekh menganjurkan kita untuk mengamalkannya. Hizib Nahdlatul Watan. Wa indal khaufi minasyayatin min syayatinil insi wal jin, ketika takut daripada setan-setan, baik dari golongan manusia dan jin. Karena hizib ini dapat mencegah keburukan atau kejahatan yang akan mereka lakukan terhadap diri kita, setan-setan yang berasal dari golongan jin dan manusia tersebut. Wal hawami wal wuhush wa ghairiha, dan binatang berbisa. Kalau kita takut, kita disuruh untuk mengamalkan hizib Nahdlatul Watan ini. Kalau ada binatang berbisa, itu disuruh kita untuk membacanya. Itu misal kita takuti, misal ada di suatu tempat, di kebun-kebun, kita di sana di kebun misalnya. Kemudian kita bermalam di situ. Kita takut nantinya ada binatang berbisa atau binatang buas yang mungkin datang atau selainnya yang mungkin bisa membahayakan kita. Kita sebelum tidur disuruh untuk mengamalkan hizib Nahdlatul Watan itu. Untuk mencegah mereka keburukan-keburukan berupa binatang tersebut datang kepada kita dikala kita tidur. Karena Al-Maghfurlah Maulana Syekh mengatakan, fa inna lahu minal fawaidi la tuhsa wa sirrul asrari ma la tustaqsa. Karena hizib ini, kata Al-Maghfurlah Maulana Syekh, mengandung faedah-faedah kegunaan yang tidak terhitung. Tidak terhitung. Maksudnya bisa digunakan untuk hal apa saja. Hizib ini saking bergunanya. Saking bergunanya hizib bisa digunakan dalam hal apa saja. Banyak sekali kegunaannya, teman-teman. Kemudian wasirul asrari la mala tustaqdo, dan rahasia-rahasia yang tidak pernah kita ketahui, itu yang tidak terhitung banyaknya, rahasia-rahasia itu dikandung oleh hizib Nahdlatul Watan ini. Karena hizib Nahdlatul Watan ini merupakan kumpulan dari doa para wali ulama yang sudah terbukti dan mujarab oleh para mereka ulama-ulama aulia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bi barakatil ayati wal ahadits wal asma'il latifih. Karena di dalam hizib itu ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis baginda Nabi yang berisi doa-doa, dan ada asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang bagus-bagus yang terdapat di dalamnya. Itu yang menyebabkan hizib tersebut memiliki rahasia-rahasia dan memiliki faedah-faedah yang berguna berkat ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan doa oleh para ulama serta para wali-waliullah, yang diamalkan oleh para ulama serta wali-wali Allah untuk menaklukkan situasi kondisi yang mereka hadapi. Contohlah banyak sekali ya. Misalnya bismillah itu digunakan dalam hal apapun. Bisa mengobati orang, bisa. Ada bahkan sahabat Nabi dulu ceritanya dia mengamalkan bismillah untuk mengobati suatu penyakit. Itu contohnya. Karena berkat daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mungkin berisi doa di sana. Pernah saya diajar oleh guru saya, kalau ada kamu lihat kebakaran, fakabbir, maka bertakbirlah 3 kali dan pastikan dirimu itu dalam keadaan wudhu. Bertakbir 3 kali sambil melihat ke arah kebakaran itu, dan setiap takbir kita menurunkan tangan kita sampai 3 kali. Insya Allah dengan begitu kebakaran itu akan berhenti. Nah, mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Ini
masih panjang sekali ini. Nantilah di lain kali kita akan lanjutkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.